Ini Darsono cuma apa? Ketua Umum BSJL, Barisan Sudarsono sakit, Barisan Sudarsono Lovers. Tapi kami juga anak bangsa kok punya hak. Ketua Umum partai loh. Termasuk juga ada statement partai yang sudah memecat saya kan, Megawati, itu pun bagi kami juga tidak sempurna. Kami dengan segala dinamikanya waktu itu, dengan Pak Jokowi yang dipersalahkan dengan keputusan MK dan sebagainya, kami kan ikut jalan di belakang Pak Jokowi, ketua umum, ketua Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Kalau seperti sekarang, apakah kebenaran dan tidak, niat baik itu ada di hati Pak Prabowo yang tahu. Tapi bagi kami, yang dilakukan sekarang ini menyakiti oleh orang tokoh bangsa yang kami kagumi. Republik ini sepanjang ada orang masih orang baik seperti Pak Jokowi, ini ya orang jelek-jelek yang memusuhi, orang jelek-jelek yang selalu memfitnah, orang jelek-jelek yang selalu membuli. Ini nih, ya inilah kehidupan. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak unta gurun Sahara. Perkembangan politik sangat menarik, ya. Tetapi semenarik-menariknya situasi politik saat ini, kita harus tetap dalam hati yang damai, pikiran yang tentrem, gitu loh. Dimana sekarang memang terkesan seolah-olah Pak Jokowi sedang akan dikucilkan. Tapi saya tidak yakin sesungguhnya seperti itu situasinya. Dan kita tetap mencoba mengambil pikiran positif. Ada apa di balik pemberian amnesti dan abolisi dari presiden kepada 2 orang koruptor yang sudah memiliki vonis dari pengadilan. Apapun mereka tetap sebagai orang terhukum yang diampunkan oleh negara. Sesuatu yang luar biasa memang. Sesuatu yang di luar nalar kita. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang kita nggak tahu. Apakah ini hanya taktik politik atau memang sesungguhnya memang ingin merangkul PDIP dan anak Abah. Ya, mereka kan representasi dari 2 orang seperti itu. Kita nggak tahu. Yang pasti sebagai relawan Jokowi, saya sebagai anak sulung Mulyono dan para ternak Mulyono, rapatkan barisan, satukan hati dan sabar dalam perjuangan. Dan saya ingin tahu salah seorang diehard Pak Jokowi, mantan pengurus di PDIP, ya, pengurus daerah tentunya. Sebenarnya daerah inilah yang berkuasa karena mereka lah yang punya massa. Mereka lah yang punya konstituen, bukan DPP. Saya sudah dengan Pak Sudarsono, Ketua Umum BSJL. Apa Pak BSJL? Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Siap, terima kasih Pak Sudar. Ini jauh-jauh dari Pemalang kembali lagi ke sini. Padahal 2 hari yang lalu saya dapat kabar dari Pak Dar, baru dari Solo. Ya kan? Bukan 2 hari. 1 hari ya? Kemarin. Ya, kemarin Bapak diterima oleh Pak Jokowi di kediaman. Langsung saja ini Pak. Ya kan? Apa arahan obrolan Pak Dar ya dengan Pak Jokowi di tengah seluruh Jokowi lovers dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bereaksi, ya, kecewa, sedih, marah kepada Pak Presiden Prabowo. Sesuatu yang oleh publik masih belum bisa diterima oleh akal sehat mereka. Tentu ya ini menjadi agak sedikit cari tanda tanya karena Pak Jokowinya santai-santai saja dan mengatakan bahwa keputusan Pak Presiden itu harus kita dukung dan seterusnya. Nah, kita tentu sebagai Jokowi lover, ya kan, tegak lurus sama Jokowi. Kan begitu ya. Nah, silakan Pak Dar, berceritalah kepada kami. Terima kasih anak sulung Mulyono, Mas Budius. Tapi saya agak serius ini karena kan menyangkut kan beliau ya. Ya. Tokoh yang kita hormati. Khawatir kita, Pak, saya anak sulung Mulyono. Iya, kami termul ya. Jadi betul sekali Pak Budius, anak sulung Mulyono. Kami kemarin menghadap
beliau. Kenapa kami menghadap? Dari pasca keputusan Presiden Bapak Prabowo kemarin, kami kan ketua umum PSCL. Kami ada WA Group yang kisaran ada 600-an orang di sana, dalam dan luar negeri anggota kami. Muncul sebuah dinamika yang luar biasa, amarah yang luar biasa, bahkan kemauan yang luar biasa untuk melakukan sesuatu hal oleh masyarakat, oleh anggota PSCL. Karena apa? PSCL merasa kemarin itu memilih Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Kemarin ya shock, terenyak semuanya saja, kecewa, marah, ada yang banting gelas juga, sehingga kami kemarin menghadap ke Bapak Joko Widodo. Padahal 1 minggu yang lalu kami pun kan punya kegiatan di rumah beliau. Kami dari berbagai daerah datang, ada yang bawa tempe, ada yang goreng-goreng pisang, ada. Tapi karena situasi waktu itu kan belum muncul, makanya selang beberapa hari kok Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan kebijakan mengampuni koruptor ya. Mengampuni koruptor. Gelisah langsung Pak Dar. Saya gelisah, tapi saya masih bisa menahan diri. Yang tidak bisa menahan diri justru anggota, ya, banyak anggota ada di sini. Ini bukan hoax ya, karena PSCL melawan hoax. Di sini ada semuanya. Ada yang mau turun ke jalan lah atau bagaimana, sehingga tadi pertanyaannya kan kemarin sowan ke Pak Jokowi. Itu dulu yang kami sampaikan. Nanti yang lain bisa. Ya. Jadi luar biasa. Kami menghadap beliau, kami sampaikan, Bapak, dinamika seperti ini kami mohon petunjuk arahan Bapak. Beliau dengan sikap tenangnya. Apa arahan beliau? Ya arahan beliau ya, itu keputusan Presiden, tentunya sudah dengan melalui pertimbangan yang matang, dengan segala pertimbangannya. Jadi memohon kita untuk ya disikapi secara bijak saja lah. Apapun seperti itu kan keputusan, jadi silahkan. Saya kan sudah sebagai rakyat. Jadi sikap rendah diri sederhana yang sedemikian kami seakan-akan langsung, ya Allah, ternyata tokoh yang kami banggakan sungguh luar biasa. Di bawah tekanan, hinaan, bulian, ya kan? Karena apa saya katakan itu? Semua apapun, ya, ini ada penegasan sebenarnya. Di balik keputusan pembebasan amnesti ke Hasto, abolisi ke Tom Lembong, ini kan seakan-akan bahwa kasus mereka itu kemarin fair saja. Kasus hukum itu yang mengkriminalisasi atau dikriminalisasi oleh Bapak Joko Widodo, pemerintahan Bapak Joko Widodo. Ini yang tidak bisa kami terima. Ya kan? Ya. Ini yang tidak bisa. Tapi di saat kami kemarin sowan, datang, sangat bijak sekali. Berapa lama Pak Dar ngobrol dengan Pak Jokowi? Saya bisa ngobrol dengan beliau kemarin kurang lebih antara 15-20 menit. Bagi kami itu sudah waktu yang panjang. Dengan penyampaian ya banyak hal lah. Tapi salah satunya fokus memang kami mohon petunjuk, arahan. Beliau tidak memberi petunjuk, beliau tidak memberi arahan, tapi beliau bersikap bahwa saya sekarang sudah sebagai rakyat biasa. Ada perintah nggak dari Pak Jokowi, para Jokowi lover, jangan mengekspresikan protesnya, ketidaksukaannya, ya kan, dengan pikiran masing-masing karena bisa membuat gaduh. Ada nggak larangan seperti itu dari Bapak? Karena respon dari seluruh pecinta Pak Jokowi di seluruh tanah air ini kan berbeda-beda, Pak. Iya. Nah, kepada yang misalnya ingin mengekspresikan marah-marah ke Pak Prabowo, ada nggak dilarang oleh Pak Jokowi? Beliau bersikap negarawan ya, yang saya terima. Jadi sikap beliau penyampaian ke kami adalah untuk ya semuanya mengesahkan kepada kita, gitu ya. Itu kan hak masing-masing. Tapi ya kan hak masing-masing. Sudarsono mau apa, anggotanya mau apa, tetapi pesan yang saya tangkap adalah ya diterima dengan baik. Tapi kalaupun kita bengok-bengok sementara waktu kan
Sudarsono dan anggotanya kan bukan Bapak Jokowi yang hatinya terbuat dari apa. Jadi nggak masalah ya kata Bapak ya. Ya sepanjang menurut kami tidak melakukan hal-hal yang sifatnya brutal gitu ya salah. Jadi protes pun boleh lah ya. Ya tapi bukan perintah beliau loh ini ya. Enggak, maksudnya perintah untuk nggak boleh marah, nggak boleh mengkritik kebijakan Pak Prabowo, nggak ada kan dari Pak Jokowi. Bebas-bebas saja. Ya terserah. Terserah kan lawan beliau. Terserah sikap, itu kan sikap karena beliau merasa Pak Beliau juga sudah sebagai rakyat gitu ya. Tapi istilahnya memprovokasi kami untuk lakukan ini nggak ada ya. Nggak ada. Artinya karena juga kami bisa sampaikan ke beliau, kami kemarin memilih Prabowo dan Mas Gibran ini ya karena beliau begitu loh. Karena kecintaan kami ke beliau, jadi kemarin kami sah untuk sowan Pak ini gimana Pak situasi. Ya ada arahan tapi sifatnya memang negarawan. Tapi apapun ekspresinya itu kan beliau juga tidak bisa melarang kami. Begitu kan. Karena kami kan juga punya hak. Kami bukan bapak. Tapi tentunya dalam koridor itu. Karena langsung saja Pak. Tadi singkatnya dengan beliau kan seperti itu. Ada hal-hal yang menurut kami luar biasa. Tapi temuan kita sama-sama ketahui di sosial media. Dan ini yang tidak disadari oleh Presiden Prabowo Subianto kan. Beliau dengan dasar kan ingin bahwa ini rekonsiliasi. Betul. Pak, rekonsiliasi kan untuk Bapak. Tapi kami kemarin yang bagian 58% itu Bapak hina Pak. Kenapa? Contoh, siapa itu Ges Khalifah? Ges Khalifah? Ges Khalifah. Ges Khalifah. Orangnya Anies. Orangnya Anies atau di saat dia kemarin menyambut kedatangannya si Tom Lembong di rumah. Ges Khalifah. Belakangnya ada yang pakai apa itu? Kayak orang demo itu. Pakai tiang ada tulisan. Ya bisa dipertanggungjawabkan Ges Khalifah. Ges Khalifah. Ges Khalifah di rumahnya Tom Lembong. Belakangnya apa itu? Adili Jokowi. Tulisannya masih ada. Di kita di sini saya juga masih simpan. Hati-hati semuanya. Pak Prabowo, gimana moral Bapak? Bapak jadi ini, Bapak mau menafikan itu kemarin peran. Jadi di belakang tulisan orang-orang yang di belakang Ges Khalifah itu masih ada tulisan Adili Jokowi. Tulisan Adili Jokowi. Kami nggak terima kok. Tom Lembong kemarin diangkat jadi menteri, kan sebuah kehormatan dari Bapak Jokowi Dodo. Emang Ges Khalifah itu yang angkat. Sudarsono kayak gini juga tidak diangkat apa-apa. Karena kan mereka masih merasa baik Hasto dan Tom Lembong ini mereka dikasuskan itu kan karena itu yang tidak rekayasa bisa Pak kita Jokowi. terima. Tapi mereka nggak bisa membuktikan. Nah, endingnya kan seakan-akan persepsi semua ini kan karena Pak Jokowi. Iya. Ya kan? Semua Pak Jokowi, termasuk ada lagi si ketua umumnya Hanura, Osman Sabta Odang. Iya. Statement resmi digital juga ada. Dia mengatakan Osman Sabta Odang, ketua umum Hanura mengatakan kita akan mendukung pemerintahan Prabowo Tok. Loh ini negarawan yang mana? Ketua umum partai loh ini. Maksudnya dia hanya mendukung pemerintahan Prabowo Tok. Ini kan penghinaan bagi kami loh. Harusnya Prabowo Gibran. Harusnya Prabowo Gibran dong. Berarti ya kita tahu Hanura kemarin pendukungnya siapa. Tapi ini kan negarawan macam apa di Republik ini kan? Maaf ini Hanura partai besar. Ini Darsono cuma apa? Ketua Umum BSJL, Barisan Sudarsono Barisan Sudarsono Lovers. Tapi kami juga anak bangsa kok punya hak. Ketua Umum partai loh. Termasuk juga ada statement partai yang sudah memecat saya kan? Megawati, itu pun bagi kami juga tidak sempurna. Akan mendukung pemerintahan Prabowo. Ini kan orang-orang negarawan, kenapa tidak lengkap? Akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Susahnya apa sih? Berarti kan di hati-hati mereka itu memang ada sesuatu yang maaf, kebencian yang terlalu dalam.
Makanya semakin kesini kayak kemarin kami sowan menghadap Bapak Jokowi, ya Allah, beliau sangat baik, sangat bijak. Di sela-sela saat kondisi bangsa masih seperti ini, masih bisa tenang, sabar. Maaf, ini kan sebenarnya pemenang. Makanya kembali saya juga mempertanyakan sebenarnya. Kalau diberi izin hak gitu ya, Sudarsono mungkin dengan anak sulung Mulyono begitu ya. Yuk kita menghadap Prabowo, siapa tuh diterima. Minta Pak penjelasan, Pak ini kan rekonsiliasi ya Pak. Tapi terus kemarin ini yang menjadi modal Ya. Bapak jadi Bapak anggap apa begitu loh. Kalau saya sih melihatnya begini, Pak Sudarsono, bahwa keputusan kan memang sudah diambil presiden, ya kan, dan lengkap dengan alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan. Salah satunya adalah untuk persatuan, untuk kepentingan nasional, dan untuk rekonsiliasi. Tetapi pertimbangan-pertimbangan Presiden Prabowo seperti itu tidak dihargai oleh orang yang diberi ampunan. Iya, sepakat. Realita itu Pak Prabowo apakah melihat, kan begitu. Kalau memang tujuannya untuk rekonsiliasi, orang-orang PDIP, orang-orang Tom Lembong, orang-orang Anies tidak sadar lagi diri. terus ya memancing kerusuhan, memancing-mancing Jokowi lovers untuk terus berseteru. Inilah. Kan ini yang artinya Pak Prabowo tahu nggak ini? Ya, makanya kalau diizinkan, yuk kita menghadap. Bisa apa enggak? Kan begitu. Siapa lu dar, siapa lu? Artinya jangan-jangan tujuan baik dari presiden untuk terciptanya sebuah rekonsiliasi supaya pemerintah bisa benar-benar serius, fokus membangun negara ini sesuai dengan rencana-rencana besar yang ditetapkan oleh Prabowo Gibran, ya kan, sehingga secara akar rumput ini damai semua, nggak lagi saling gondok-gondokan, nggak lagi Tom Lembong pulang di rumahnya saja, adili Jokowi. Ya ini kan? Gimana Pak? Risiko kali itu pada siapa? Apa Pak Prabowo ketika membaca itu membiarkan? Ya. Apakah itu tidak masuk dalam pertimbangan awal beliau memutuskan? Pak Prabowo, Pak Presiden, apa Bapak tidak menyadari bahwa nanti akan ada seperti itu? Apalagi hakim yang memutuskan ini mau dituntut. Pak, hakim terus gimana? Kejaksaan Agung, Bapak mau bubarin. KPK mau kamu bubarin. Pak Presiden, gimana ini? Kapan selesainya Republik ini gaduh? Ada lagi, sekarang kalau sudah seperti itu, izinkan kami untuk marah. Pak Presiden memang punya hak ya untuk memutuskan. Dia punya prerogatif dilindungi undang-undang. Tetapi segala sesuatu sebenarnya juga pakai etika. Orang diputus baru berapa hari. Ya kan? Hanya kisaran 5-6 hari, 1 minggu aja nggak ada, diputus bebas. Dengan tadi dilindungi. Diampuni Pak, bukan diputus bebas. Diampuni. Mereka tuh sudah terhukum kok, sudah terpidana dua-duanya. Ibarat Hasto aja kan masih di tahanan KPK. Belum merasakan bagaimana kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Langsung pulang. Terus ini gimana Pak? Pendidikan politik padahal di negara yang mau menuju untuk maju kayak di Cina. Ya kan kita dengar, kita lihat memang kita belum pernah ke Cina. Jepang. Hukum ini dibegitukan di Jepang, di Korea. Dihukum mati. Hukum mati. Pak Presiden dulu yang saya coblos, Bapak akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Ini dari sekian yang sudah mengingatkan, Sudarsono juga ikut mengingatkan. Pak, gimana Pak? Antartika mana Pak? Jangan salahkan kami Pak. Sudarsono dan teman-temannya, barisan Sudarsono pecinta Jokowi lovers. Kalau Bapak seperti ini, kami 2029 tidak akan berpihak pada Bapak lagi. Fair saya katakan. Tetapi untuk ini sampai 2009, saya akan hormat. Kami bukan untuk seperti yang lain terus mau mengatakan ini. Enggak. Kami menghormati konstitusi. Justru kami ingin mengajari kayak Osman Sabtaodang tadi, yang hanya mendukung Presiden Prabowo, toh berarti dia tidak menghormati kemarin apa yang diputuskan oleh mayoritas rakyat. Kami yang tersakiti ini saja, kami masih menghormati sampai 2009 kami hormati. Tapi keputusan nanti di 2009, kalau 2029 kami juga ya selamat tinggal. Toh kita punya hak
demokrasi. Kenapa Pak Sudarsono langsung mengkaitkan ini dengan ini bagian dari manuver-manuver, anggap begitu, ya kan, bahwa keputusan menerbitkan atau mengeluarkan amnesti dan abolisi ini kaitannya ke 2029, padahal kan Belanda masih jauh. Kaitannya gimana? Apakah ini memang ancang-ancang dari Pak Prabowo untuk membuat koalisi baru, ya, dengan PDIP, dengan anak Abah, apalagi kita tahu banyak di antara 1.100 sekian penerima amnesti, Ya, itu beberapa orang adalah orang yang dipidana karena memfitnah Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, itu sudah dibebaskan juga ternyata, Pak. Nah, Gus Dur apakah CS ya. Pak Prabowo menurut Pak Dan memang sedang mengumpulkan kekuatan? Jadi pendukung-pendukung 2014, 2019, ya kan, yang pada pemilu 2024 kemarin mungkin karena kecewa dengan Pak Prabowo karena bersama Pak Jokowi mereka mungkin tetap merapat ke PDIP, mau ditarik lagi nih sama Pak Prabowo untuk menyusun kekuatan. Padahal siapa yang mau dilawan? Pak Jokowi kan nggak punya partai sejauh ini, ya, walaupun sudah ada pernyataan bahwa Pak Jokowi akan membesarkan PSI atau si anak gajah yang akan menjadi gajah besar. Apa sejauh itu gitu loh, Pak Dar? Sudarsono meskipun anak kampung kan memang separuh hidupnya kan sudah di partai politik. Iya. Segala sesuatunya memang bisa saja. Apakah seorang Bapak Prabowo Subianto gerah dengan akan munculnya PSI mungkin. Atau orang-orang di seputaran ini yang mungkin selalu berbisik terus Pak Prabowo agak kurang bersikap bijak, lupa terhadap bahwa kemarin, ya karena begini, ini tidak sesederhana yang bisa kita cerita, walaupun kita cerita mungkin juga tidak cukup 1-2 jam. Rakyat tidak bodoh, kita semua itu kan ikuti semua. Dari masalah-masalah ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan, setahu saya Sudarsono, setahu kami teman-teman anggota BSI, beliau juga tidak berstatement loh. Ada unsur pembiaran. Di saat masalah Gibran dimaksulkan, yang seharusnya beliau pada sebuah momentum, Gibran adalah saya yang melamar, saya yang, kan kenyataannya cerita beliau sendiri kan, yang datang kesekian kali mengajak Gibran untuk diajak menjadi wakil, beliau juga tidak berstatement. Jadi memang semuanya ini kalau mengkaji tidak bisa sepotong-sepotong, Pak. Anak sulung Mulyono tidak bisa sepotong-potong. Dan ingat juga kami rakyat ini yang Sudarsono ini kan sering kita katakan wong desa gitu loh. Kami wong desa pun kami juga menyimak. Makanya kami datang-datang, maaf Pak Budius, kalau boleh aja kami nggak pulang nanti malam mungkin tidur di kantor sini kok. Karena orang kampung di hotel kan nggak mampu. Ini ibarat kata bercandaan kita ya. Memang kami dari jauh, tapi memang kami harus bersuara. Kami akan tetap bersuara. Bahkan tadi saya berani katakan, kalau Pak Prabowo masih seperti ini, ya selamat tinggal untuk 2029. Apa maksudnya? Meskipun bagian kecil kami yang ada di barisan Sudarsono Jokowi karena kecintaan kami tidak diperintah Pak Jokowi. Tapi kan kami merasa bahwa tokoh yang diidolakan oleh kami dizolimi, jasa baiknya bagi kami merasa 2024 seorang Prabowo Subianto kalau tidak didukung oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, kayaknya kok juga belum tentu kalau jadi presiden. Jadi kami di Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dan juga Unpacking Indonesia sebenarnya juga sudah dari hari Senin sampai hari ini Pak, kita tetap menyampaikan bahwa yang kita kurang sependapat dengan kebijakan itu adalah bukan mengenai penggunaan hak prerogatifnya. Itu kan memang harus kita hormati, itu memang hak beliau sebagai kepala negara, ya kan. Nah, yang kita nggak habis pikir itu yang kita suarakan dan kita mencoba menyuarakan suara rakyat, ya kan, suara masyarakat, baik di Indonesia Barat, di Indonesia Timur, ya kan. Kenapa kasus korupsi itu loh?
di saat beliau juga sudah sering kali Iya, jadi ada menyampaikan, sebuah ini musuh kontradiksi bangsa. antara semangat Pak Prabowo di awal pemerintahan ini bekerja Alasan dengan rekonsiliasi. realisasi yang dilakukan hari ini. Sepertinya Pak Prabowo itu makanya dinilai omon-omon, kan begitu. Ya, Kejar sampai Antartika, saya tidak akan ada kompromi dengan para koruptor, ternyata kan berkompromi, ya kan. Moralitas yang aneh ini yang kita perbincangkan. Ada apa gitu loh. Bukan kita menentang hak prerogatifnya beliau, enggak. Kita menghormati itu hak prerogatif. kita gini, jangan-jangan apa yang diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8 ini akan menjadi catatan sejarah mungkin dari Presiden pertama sampai 8, bahkan mungkin yang sampai Presiden nanti ke-100. Pernah ada di Republik, di sebuah negara, Presiden melepaskan koruptor. Dan perlu dicatat juga, ini omongan orang kampung dengan bahasa sederhana orang kampung. Berarti masalah-masalah hukum yang terjadi di Republik ini, manakala elit politik dengan dalih rekonsiliasi untuk kepentingannya bisa selesai. Bahaya nggak ini? Bagi kami rakyat dan wong desa berbahaya sekali. Masalah apapun, ya kan? Kalau menyangkut sudah pelaku-pelaku di elit politik, sederhana. Berarti kalau kayak gini, mungkin zamannya presidennya Pak Prabowo dan waktu itu siapa? Setia Novanto begitu ya. Ya, kalau perlu Pak Setia Novanto kalau masih punya kekuatan mungkin juga dikasih apa? Abolisi, amnesti. Iya, kalau yang sudah ada amar putusannya ya amnesti. Ya, amnesti kan berbahaya. Di saat Masih negara banyak Pak Dar yang di dalam itu tokoh-tokoh yang terjerat kasus korupsi di penjara kan masih banyak. Harusnya dikeluarkan semua ya. Iya. Ini dalilnya apa? Dan parahnya lagi, setelah itu diberi kebijakan di luar seakan-akan menjadi pemenang. Maaf ini saya hanya penyebab. Di Republik ini saya pun kemarin ketawa. Ada orang yang menjadi tersangka, diputus pengadilan, keluar, naik ke podium di sebuah acara kongres besar. Seakan-akan pahlawan kasih tepuk tangan, hidup merdeka. Bagi gue yang pernah ada di situ, emang lu nggak punya muka. Iya, emang itu saya pikir saya sepakat dengan otaknya di mana? Itu semua anomali. Anomali. Sama aja maling ketangkap, kemudian diberikan ampunan oleh Kapolsek, terus sampai di kampungnya johore ditepuk tanganin. Ini udah rusak ini. Ini kan siapa yang salah gitu ya? Harusnya kalau itu orang-orang baik dan bijaksana. Gak punya malu. Ya punya malu. Kemarin sebenarnya, oke, Presiden memberikan amnesti ke saya. Tapi saya merasakan ini putusan lembaga hukum akan saya jalankan. Oh itu baru, lu orang hebat. Bukannya malah wah tepuk tangan, bisa nangis. Malah yang muncul kemudian kalimat adili Jokowi. Nah, ada lagi di rumahnya malah belakangnya adili Jokowi. Pak Presiden, apakah saya boleh melaporkan orang itu di rumahnya Tom Lembong? Ya kan? Itu kan sudah bukan ujaran ya, tapi bagi kami sudah ujaran kebencian juga. Ada kok di sini, di rumahnya Tom Lembong, di sana Ges Kalisa. Ges Khalifa. Ges Khalifa. Lupa terus nama orang itu. Ya, saya cuma ingat manusianya itu botak begitu. Tapi kalau saya sebut nama dia salah, memang aku benci sama dia, nggak minta hafalin begitu loh. Karena itu kan ngomongnya aja juga petot ya menurut saya selama ini ya, dia kan di samping Anies dan sebagainya. Kan kami orang kampung jadi nggak bisa. Harusnya dengan ampunan ya yang diberikan kepada dua orang terhukum itu, harusnya Hasto Tom Lembong harus mengedukasi para pendukungnya seperti Ges Khalifa itu. Ini kan tujuan presiden memberikan ini kan supaya kita bersatu, ya kemudian rekonsiliasi. Nggak ada lagi kalimat-kalimat seperti itu yang harus kalian buang. Saya nggak mau lagi. Harus kan seperti itu. Dan tidak hanya seperti itu. Malah ini kayak memprovokasi pendukungnya ya kan. Dan kenyataan ada. Malah mau 4 hakim yang kemarin memutuskan aja mau dilaporkan. Pak Presiden ini nanti negara gimana Pak? Iya kan?
Berarti dikasih hati, Ambil minta jantung. jantung. Ah, iya. Lah, terus kayak gini berarti pertimbangan Pak Presiden salah. Meleset. Nah, saya katakan salah aja lah. Oh, nyatanya terjadi kok. Hmm. Ya saya nggak perlu berpura-pura, orang kampung kan apa adanya gitu ya. Salah. Berarti niat baik Pak Prabowo ya dengan mempertaruhkan reputasinya Pak Ya. Prabowo di mata rakyat, ya kan, malah dilepeh sama mereka itu. Kalau bahasa Jakarta kan dilepeh, Pak. Kalau bahasa Jawanya apa itu kalau anak sulung dilepeh? Mulyono, Pak Budi saya katakan. Ini kita tidak mengandai-andai ya. Iya, iya, Faktanya ada loh. Benar. Statement resmi. Benar. 4 hakim mau dilaporkan. Tuh. Terus di rumahnya Tom Lembong ada apa itu kayak orang demo itu adili Jokowi. Nah kalau seperti itu pecinta Jokowi apa kita nggak boleh marah? Kita boleh marah dong. Ada aksi, ada reaksi kan Ya, seperti itu. Kami justru selama ini nggak ya diem kami kan masih bisa ingin meniru tokoh kami. Tapi kan Pak Dar waktu bertemu Pak Jokowi kemarin itu di rumah kan sudah diminta untuk sabar. Ya, Tidak boleh emosi. tidak boleh reaksional. Tidak boleh reaksional, kan nggak boleh marah. Pak Jokowi kan orang baik. Nah justru ini. Dihina, direndahkan, ditikam berkali-kali oleh orang yang dia besarkan sendiri juga tetap sabar. Jadi Pak Dar nggak boleh emosi. Ya kan? Ya, Kita kritik oke. Kita berikan saran ke Pak Prabowo oke. Tapi nggak boleh marah apalagi mengeluarkan kata-kata yang kemudian membuat pendukung, pencinta Pak Jokowi ini apa bedanya kita dengan mereka? Ya, yang menghalalkan segala cara. Justru kami sepakat itu hal-hal ini kami menurut saya masih dalam batasan-batasan ya menurut saya karena idola kami, tokoh yang kami tokohkan itu sudah seperti itu, kami harus sedikit banyak mencontoh. Cuma Sudarsono dan anggota BSJL yang lain kan bukan Pak Jokowi. Hati kami, kalau kami Pak Jokowi seperti Pak Jokowi ya mungkin akan bisa seperti beliau. Kenyataannya emosi ini tidak bisa. Anggota kami ada yang banting gelas ya kami hargai mereka karena apa? Jengkelnya. Dan kejengkelan kami, kejengkelan Sudarsono di depan ruang konsensus ini saya katakan, saya punya dasar. Saya marah, saya punya dasar. Kemarin saya memilih, begitu loh. Sudarsono itu kemarin PDI Perjuangan, masih sah pengurus PDI Perjuangan. Tapi di saat Pilpres, kami dengan segala dinamikanya waktu itu, dengan Pak Jokowi yang dipersalahkan dengan keputusan MK dan sebagainya, kami kan ikut jalan di belakang Pak Jokowi. Kami nggak ada komunikasi sama beliau. Kami memberanikan diri untuk melawan lah PDI ini salah. Sehingga kami memutuskan untuk di TPS itu kami cobloslah Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Artinya saya ini berani menyalahkan karena kemarin saya memilih. Lah kok malah yang saya pilih sekarang lebih memihak kepada yang kemarin tidak memilih. Kan Bapak salah. Apakah ini kalimat saya salah? Kalau Bapak anggap salah ya saya terima. Tapi saya berani mengatakan, saya kemarin memilih mencoblos dengan segala risikonya. Yang pada akhirnya kami menganggap bahwa Hasto CS, Hasto ini orang yang bermasalah waktu itu. Saya ke KPK dan sebagainya, saya dipanggil DPP dan sebagainya. Saya tetap mengkritisi dan sebagainya. Yang pada akhirnya kan saya dipecat. Dipecat dari PDIP ya? Dipecat dari PDIP. Salah satunya kan kemarin di Pilpres ya saya mencoblos. Padahal ini kan. berapa tahun Pak Darsono sebagai ketua di daerah? Kalau di daerah kalau kita dari 2008 dari 1998 sampai kemarin 2025 kan 30 tahun lebih kan. Oh iya? Iya. Lama sekali Pak Dar membesarkan PDIP di Jawa Tengah ya? Iya 27 tahun kan. Oh. 27 tahun kita. Jadi pengabdian Pak Dar sekian lama membesarkan PDIP di Jawa Tengah, iya, dipecat hanya gara-gara Bapak mengkritik Sekjen Hasto. Ya, bahasa di SK pemecatan adalah saya berbicara di media. Itu ya saya berbicara ini kan karena mengkritik. Kalau mengkilas baliknya kan seperti itu. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto ini loh, kami juga mempertaruhkan apakah kami
apa ya, gelau bahasa Jawa atau apa, enggak, itu sudah kami apa ya, kami niat begitu loh. Jadi kalau seperti ini saya berani, Bapak ada yang salah, Pak Presiden juga manusia begitu loh, juga ada yang salah. Tapi untuk sampai 2029 saya akan ikut mengikuti, ya kan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Tetapi untuk 2029 nanti dengan Pak Prabowo dengan kebijakannya yang seperti ini, apalagi bagi kami meskipun beliau saling bisa bersilaturahmi, tapi menganggap bahwa Pak Prabowo sudah merendahkan Pak Jokowi, ini bagi kami ya. Ini jangan ngomong Sudarsono loh, ini bukan Pak Jokowi. Bagi kami pecinta Pak Jokowi, Pak Prabowo ini sudah merendahkan. Malah lupa budi baik kemarin Pak Jokowi bisa ikut menjadikan. Padahal ada benang merah yang tidak bisa ditinggalkan. Wong di pemerintahan ini juga ada anaknya beliau kok. Wakil presidennya juga Mas Gibran, menurut saya dalam sebuah pemerintahan kan tidak hanya presiden. Presiden, wakil presiden kemarin adalah satu paket. Ya kan? Tetapi ada tokoh politik yang mengatakan hanya untuk presiden hanya mendukung Prabowo Subianto tok. Apakah di sini saya juga harus meniru? Saya hanya ikut garis Mas Gibran tok. Kan juga salah. Nanti sama aja. Makanya elit ini ngomong elit loh bagi kami. Osman Sabtaodang, ketua partai, bukti di sosmed ada. Ya kan? Imbasnya apa? Kan karena kalimat keputusan Pak Presiden sehingga merasa wah punya panggung ini. Padahal itu kalimatnya bagi kami, maaf kalau salah, subversif kan? Maaf ini. Karena pemerintahan sah kan presiden wakil presiden. Hanya akan mendukung Pak Prabowo Subianto tok. Salah nggak kalau saya katakan ini juga melanggar hukum? Harus diakui dong. Kalau itu dianggap melanggar hukum mungkin enggak Pak. Cuman secara sikap politik itu kan hanya merugikan Hanura sendiri. Ya. Kan? Tapi apapun kan bisa memprovokasi hal tidak baik. Ya, Ini tokoh loh. Artinya Tokoh begini, loh. kenapa saya bilang mungkin secara hukum itu boleh-boleh saja, Ya. ya kan? Karena dia kan aspirasinya kan seperti itu, Ya. bahwa Hanura lewat ketua umumnya hanya memandang presidennya aja, wakil presidennya dia nggak mau tahu, kan seperti itu kan? Ya sebagai hak dia sebagai warga negara sih nggak ada masalah, tetapi ketika dia melakukan pembangkangan, ya itu beda lagi. Ya kalau pembangkangan itu baru mungkin bisa dianggap ke pasal makar. Dan mestinya ya Presiden Prabowo ya mestinya tidak merespon atau memberikan semacam peringatan, nggak boleh apapun tuh wakil saya, kan begitu. Iya. Nah memang selama ini secara terbuka ya, secara pernyataan juga memang kita tidak pernah mendengar bagaimana Presiden Prabowo ya menghimbau kepada seluruh pihak ya kan untuk jangan mentoel-toel wakilnya. Nggak pernah kita dengar bahwa di belakang Pak Prabowo masih berkoordinasi dengan Mas Gibran, ya kan, memberikan tugas-tugas ke Mas Gibran. Mungkin bisa saja itu terjadi. Tapi realitas politiknya memang seolah-olah ada pembiaran, seolah-olah ya gitu loh. Gimana kalau menurut Mas Kalau saya mungkin agak sedikit berbeda, tapi sedikit Mas. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Karena menurut saya begini. Dengan kalimat atau kemarin ya ini kita bicara bangsa ini sekarang, kondisi sekarang tidak bisa sepotong-sepotong. Ini saya sepakat, saya harus mengatakan itu karena harus potong-potong salah. Kita lihat rentetan kayak Purnawirawan, Yusuf Maksulan, di situ bahwa ini tidak pantas dan sebagainya. Terus ini juga ada tokoh ketua partai politik hanya mengaku ini tok. Terus ini orang-orang yang dilepas juga seakan-akan hal yang salah, wah dulu dikriminalisasi oleh pemerintahan Pak Jokowi. Padahal pikirannya Sudarsono wong deso ini ya, ketua BSC wong deso ini. Kalaupun ini kita simpulkan, kalau sampai presiden, kita nggak tahu umur kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Menurut konstitusi, menurut Sudarsono orang desa, apapun kalau terjadi itu pada seorang presiden Prabowo Subianto, kenapa ada wakil? Kan wakilnya akan naik.
Ini kita tidak akan mendoakan yang terjelek, tetapi yang namanya manusia apapun bisa terjadi. Terus para pembangkang yang tidak mengakui tadi tidak mau mengakui keberadaan Mas Gibran. Secara konstitusi memang punya hak, dilindungi hak oleh undang-undang untuk menggantikan. Terus mereka? Ya memang kalau dari Ini kan panjang juga. Kalau dari sisi itu memang nggak ada yang membantah Pak. Nah, ya kan berarti makar kalau nanti tidak ini mau kan mengakui. 2025 ya kan. Manakala sebelum masa tugasnya selesai ada halangan tetap, ya kita kan nggak tahu. Kan ada, ya kita nggak mendoakan. Artinya jika ada kendala-kendala yang sifatnya kesehatan atau yang lebih buruk dari itu, misalnya saya pikir tidak ada juga yang membantah bahwa otomatis yang menggantikannya adalah wakil presiden dilantik menjadi presiden kan gitu loh. Seperti yang ini pikirannya orang desa. Seperti yang terjadi pada saat reformasi, karena mengundurkan diri ya kan. Presiden Habibie wakilnya naik menjadi presiden dan wakil presiden boleh. Presiden yang dipilih boleh masih memerlukan wakil atau tidak kan gitu. Ya. Pada saat Pak Habibie nggak perlu ada wakil lagi sementara. Iya. Ya kan? Artinya menurut kami apa yang kemarin kayak Forum Purnawirawan, nggak mau pemaksulan, terus kemarin Osman Sabtaodang dan yang lain yang membencinya sudah membenci akut, ini kan bagi kami makar yang akan diskenario oleh mereka. Kamu apa? Tidak mengakui kan? Kan tidak boleh itu. Jadi tadi saya katakan memang tidak bisa sepotong-potong. Saya justru kembali semuanya, ya Allah, di Republik ini ada orang sangat baik sekelas kayak Pak Jokowi. Masih sabar, nah, tenangnya. Padahal apakah tokoh-tokoh di politik di Republik ini buta semua? Saya kata, mbok dilihat setiap hari, monggo itu dicek di rumah Pak Jokowi, masyarakat datang itu kan benar-benar yang dari mana ikhlas. Sampai sebegitunya mau dibantah itu di skenario. Survei saja. Apakah itu nggak diakui? Kebetulan banyak juga bahkan mayoritas yang selama ini kan melihat Pak Jokowi demikian. Jadi kayak kami ini bisa sedikit banyak mengerem diri ini ya. Kalau kita brutal seperti mereka ya apa bedanya kan begitu. Jadi kami kagumi beliau ya sedikit banyak kami harus mengikuti. Harus diteladani. Harus diteladani. Meskipun tadi saya katakan menahan amarah gitu ya. Enggak, saya katakan saya kan sebagian ini kan juga bisa seperti beliau ya namanya orang ya memang ada perbedaan. Tetapi bagi kami pun kami sudah merasa ini mengerem. Kembali kepada pemerintahan, kami merasa kemarin memilih kok. Malah beliaunya lebih memilih kemarin pada orang yang tidak memilih. Nah, kalau arahnya kebijakan amnesti dan abolisi yang diambil oleh Pak Presiden dengan memaafkan koruptor, itu memang seperti yang Pak Dal maksudkan tadi, ya ingin mengucilkan Pak Jokowi ya untuk kepentingan 2029. Artinya memang ada sinyal-sinyal yang kemudian nampak ya, entah benar atau salah ya, bahwa Pak Prabowo merasa khawatir dengan akan membesarnya, akan kuatnya, akan menjadi begitu dahsyatnya anak gajah yang sekarang, sehingga Pak Prabowo perlu mengambil ancang-ancang untuk merapat dengan PDIP misalnya. Apa Pak Dar, kembali saya tanyakan ini, apakah Pak Dar melihat ada unsur itu yang melatar belakangi sejatinya keputusan Presiden Prabowo dalam memberikan amnesti? Saya dalam posisi ini sebagai orang yang juga sudah sekian lama di politik, kayaknya kekhawatiran mungkin ya, kita kan masih berandai-andai, itu pun pasti akan dibantah, oh tidak, tapi jangan salahkan kami kalau ya sebenarnya mungkin salah satunya pertimbangan itu. Kedua, sebenarnya kalaupun Pak Prabowo-nya tidak, ya ini pembisik-pembisiknya yang di seputaran ini, yang memberikan masukan, yang ini begini, karena kalau saya ini ya sebagai rakyat sah kok, saya mungkin juga tidak subversi kok, bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya baik, tapi kadang juga baiknya kok baik banget begitu loh, kemana ini ya ini. Ginilah,
Ke Bu Mega dulu-dulu iya, terus agak renggang, terus ke Pak SBY iya, Pak Jokowi iya, terus ada lagi apa, terus kesini kembali lagi ke Bu Mega akhirnya iya. Padahal kalau saya ingat salah satu pakar politik itu menyampaikan, kalau hasil pemilu, terus setelah itu pada rame-rame masuk pemerintahan, tidak ada yang kuat menjadi oposisi, apa gunanya pemilu? Lebih baik ada beberapa partai, buat aja bergilir. Ini partai A, besok partai B, besok partai C. Kadang-kadang saya pernah mendengar salah satu pakar politik itu ada benernya juga ya. Nah yang nggak berjuang akhirnya dapat kuota juga sih dengan dalih rekonsiliasi. Iya, iya. Bahkan kalau dengan dalih rekonsiliasi akhirnya ini politikus desa, wong desa ngomong, kejahatan pun bisa direkonsiliasikan. Kan parah. Ya, Hanya jadi Pak Dar melihat seolah-olah begini ya. Rekonsiliasi yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo dengan memberikan pengampunan kepada koruptor, ya kan? Artinya seolah-olah apapun akan dilakukan oleh Presiden Prabowo nih untuk jangan sampai 2029 itu kalah dukungan dari Pak Jokowi yang akan membesarkan PSI. Apa ke situ arahnya? ya tidak sepenuhnya juga sebenarnya. Kalau Tidak sepenuhnya. tidak sepenuhnya, karena saya mengatakan di saat 2009 nanti, 2029. 2029 nanti. Beda Pak, kalau 2009 Ya, beda. Ade, ya. Terima kasih. Di saat 2029, ya kan? Apa yang terjadi di 2025 ini dengan nanti 2028 aja mestinya akan berbeda kok. Jadi kalau sebenarnya Pak Prabowo tadi hanya untuk berpikir ke 2029 bahwa ini anak gajah untuk tidak menjadi besar, kok sebenarnya tidak benar juga. Jangan-jangan kalau itu beliau menjadi pemikiran itu, Bapak akan salah perhitungan. Tapi ini cuma ngomongin orang desa. Karena apa? Apakah itu Golkar? Apakah itu Demokrat? Apakah itu PAN? Dengan PKB undang-undang yang sekarang itu ini orang-orang desa ngomong. Apalagi besok bisa masing-masing mencalonkan dan sebagainya. Pasti kok. Tapi kalau tadi dikaitkan itu mungkin juga, wah ini nanti kan mereka pada mau itu tuh. Jadi orang-orang yang tersakiti untuk memperkuat diampuni ini juga bisa. Tapi jangan lupa kejadian itu, kebijakan itu melupakan tadi unsur yang menjadikannya menjadi pemenang di 2024 kemarin. Memang ada teori politik adalah pilihan. Ya apa yang akan terjadi besok kita juga nggak akan tahu. Makanya saya sebagai pernah menjadi bukan pernah, kita juga sekian tahun di politik begitu ya. Saya ini menyadari apa yang terjadi di 2025 ini sampai nanti 2028 akhir, di saat nanti mulai proses ke 2029, apapun juga bisa terjadi kok. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Itu. Makanya termasuk tadi saya bersimpati kemarin Bapak Bu untuk 2029 kalau keputusan sekarang saya mengatakan untuk memilih lagi Pak Prabowo, no. Oh gitu ya? Ya. Kan masih jauh Pak. Kenapa langsung ini dikaitkan? Saya akan mengatakan kalau fenomenanya seperti ini. Oh Pak, artinya Pak Prabowo membiarkan ya PDIP dan Tom Lembong dengan anak buahnya ya tetap menggelorakan permusuhan, ya kan? Ya. Artinya permusuhan dengan pihak Jokowi lover itu kan dipicu oleh amnesti dan abolisi ini. Dan kalau dibiarkan, memang maksud Pak Prabowo memang untuk mengambil jalan terpisah dengan Pak Jokowi, kan begitu? Maksud saya gini, kalau saya kan ini kan kapasitas Sudarsono ini kan ketua umum, ketua barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Kalau seperti sekarang, apakah kebenaran dan tidak, niat baik itu ada di hati Pak Prabowo yang tahu. Tapi bagi kami yang dilakukan sekarang ini menyakiti oleh orang tokoh bangsa yang kami kagumi. Yang dilakukan Pak Prabowo ini sangat menyakiti Pak Jokowi. Meskipun di saat ketemu dengan saya kemarin pun dia tidak menyampaikan dan tidak kelihatan merasa tersakiti. Tapi kami melihat, kami mendengar, kami mengetahui dan kami menyimpulkan
yang dilakukan Pak Prabowo sekarang menyakiti Pak Jokowi. Lah, kalau fenomenanya seperti ini, kami di 2029 akan mengatakan no, tidak akan memilih Pak Prabowo lagi. Ini kami, bukan disuruh. Ya kan? Kenapa? Contoh, kenapa Pak Jokowi merasa atau kami anggap tersakiti? Orang yang dibebaskan ada yang di rumahnya saja menyambut adili Jokowi. Kok kejadiannya persis saat tanggal 16 April di saat saya di rumah beliau ada rombongan TPUA. Itu kan satu geng dari kelompok RW 24. Ya kan? Berarti kebencian akut. Ya, kalau sudah kebencian akut bukan 24. Kalau yang 16 beda lagi lah. RT Ya. 16 RW 24. Ya, RW 24. Kalau yang RT 16 ya sudah dibebaskan seakan-akan masih bangga disambut. Saya malah bingung ya. Kami punya tetangga dulu mencuri sepeda motor begitu. Begitu pulang dari lembaga pemasyarakatan di wilayahnya saja begitu terhinanya, padahal motor yang dia curi itu benar-benar karena dia orang yang tidak punya, ingin memiliki begitu. Ya kan, dia pulang dari penjara aja sudah kayak orang diasingkan. Lah ini tokoh loh. Tokoh ini kan harusnya menjadi suri teladan. Pulang malah dielulukan oleh kelompoknya. Ya kan? Kan tidak mendidik juga. Apalagi yang sangat miris. Ini juga katanya mau melaporkan nanti 4 hakim. Kalau itu terjadi. Sudah kok Pak, bukan lagi akan. Sudah melaporkan. Sudah melaporkan. Ya, saya terus keluarga hakim itu nanti gimana ya? Terus kayak penyidik KPK kemarin yang nangani Hasto gimana ya? Pesan apa yang ingin Pak Dar sampaikan itu apa dengan Tom Lembong masih melaporkan hakim yang mensidangkan mereka itu? Bagi saya tidak perlu berpesan kepada Tom Lembong loh. Ngapain saya pesan loh? Justru saya akan mengatakan ke Pak Presiden, Pak, kalau sudah seperti ini terjadi, gimana tanggung jawab Bapak yang yang akan Pak Dar sampaikan pesan kepada Presiden. Ya, pesan kepada Pak Presiden. Pak Presiden, kebijakan Bapak yang kemarin ya kan membebaskan atau memberikan abolisi dan amnesti, tapi di lapangan yang figur-figur mereka, contoh Tom Lembong ini melaporkan. Terus kemarin di saat di rumahnya ada orang yang bawa umbul-umbul adili Jokowi. Terus tokoh partai politik seperti Hanura yang hanya mendukung Bapak Tok. Kenapa? Saya lihat, saya bisa menganalisa, ini kan punya kedekatan dengan ketumnya PDI dan Hanura. Ya kan statementnya hampir sama sih. Gimana Pak? Pak Prabowo harus bertanggung jawab sebagai presiden. Oke. Nah terakhir nih Pak Dar, kalau memang ini semuanya diartikan oleh sebagian besar Jokowi lovers bahwa langkah Pak Prabowo ini menyakiti Pak Jokowi, menyakiti dan tidak menghormati keputusan dukungan yang sudah diberikan oleh para relawan Jokowi, semuanya berarti memang ini adalah persiapan Pak Prabowo untuk menghadapi Pilpres 2029. Dulu kita masih ingat pada waktu Pilpres 2009, jadi 20 tahun ini rentang waktunya nih ya. 2009 dikenal dengan Mega Pro, masih ingat nggak? Pak, saya boleh berkata. Oke, tunggu dulu. Nah, Mega Pro, Mega capresnya, Prabowo cawapresnya. 2029 setelah 20 tahun, Mega Pro akan dihidupkan lagi nih, tapi jadi Pro Mega, kan begitu ya. Prabowo presidennya, Mega atau orangnya Mega ya menjadi wakilnya. Nah, 2009 aja KO, dan itu bukan melawan Pak Jokowi loh, melawan Pak SBY. KO. Nah, apakah 20 tahun, anggaplah jika skenario ini berjalan, Pro Mega, jadi dari Mega Pro 2009 menjadi Pro Mega. Apakah ini akan menjadi kekuatan yang besar kalau bergabung dengan barisan Anies? Menurut saya, Pak Dar, Anies nggak akan mungkin bergabung ke PDIP. Sudah yakin 100% itu saya. Walaupun ini hanya analisa saya, nggak akan mungkin. Gimana nih?
Apa karena ini nih? Nah, saya ini tergelitik begitu ya. Tadi kan mengatakan 5 menit ya, 5 Ya, menit ya. 5 saya kasih menit. ini. Mungkin nggak sampai. Saya katakan bukti sejarah Sudarsono itu bukan anak kemarin sore. Di saat 2009 tadi kan mengatakan Mega Pro, Darsono ini loh SK-nya masih ada, adalah penanggung jawab wayang kebangsaan untuk Mega Prabowo. 2009. 2009. Iya, iya. Saya harus berkeliling menggelar wayang kebangsaan yang dimotori waktu itu oleh almarhum Bapak Sumaryoto Patmodiningrat, anggota DPR fraksi PDI. Saya berkeliling wayangan di seluruh Jawa. Itu hampir 3 bulan. Sampai terakhir mau menjelang pilihan saya adalah di Provinsi Lampung. 40 hari terakhir. SK saya yang menandangi almarhum Bapak Taufik Kemas. Artinya kami pelaku begitu loh. Jadi mau bicara apa sebenarnya? Meskipun kami orang kampung begitu ya. Kalah kan waktu itu, Pak. Kalah, bener kalah. Tapi waktu itu ya bagaimana kami all out untuk bagaimana memenangkan Mega Prabowo. Apa penyebab kekalahan waktu itu menurut Pak Dar yang di lapangan Mega Pro itu? Sebagai pelaku lapangan nih. Ya waktu itu bahwa di Republik ini kan ada pameo ya. Orang yang terzolimi, ya kan waktu itu Jenderal SBY. Iya kan, Dibilang anak TK. Anak TK dan sebagainya, mungkin ada statement yang itu. Nah disinilah sebenarnya oleh politisi-politisi yang jumawa loh ya. Ya sebenarnya rakyat punya keputusan. Wong desa ini punya keputusan begitu loh. Artinya ya silakan arogansi mereka, wah begini-begini boleh lah. Jadi Mega Pro itu kalah karena menghadapi SBJK pada saat itu ya memang posisi Pak SB terzolimi oleh pernyataan atau candaan Pak Taufik Kemas sama Kalau Gerindra waktu PK. itu saya sebagai orang desa ya, tapi saya tim nasional. Iya, iya, iya. Benar. Saya tim nasional, saya gelar wayang kebangsaan, makanya orang PDI kalau mau bantah saya Sudarsono siapa, sejak kapan dan sebagainya, ayo. Mau buka-bukaan apa? Jadi kalah karena itu. Ya, waktu itu kami kan masih yakin sebenarnya. Kami punya keyakinan bahwa Mega Prabowo ini menang. Iya. Bahkan kami kan di saat wayang itu kan budaya Jawa ya. Iya. Jawa ini kami dari mulai Tegal sampai Pati, kami masuk Jawa Timur. Terakhir kami Pak Sumaryoto punya pemikiran bahwa di Lampung itu banyak ex-transmigran. Sehingga kurang sekitar 40 hari terakhir saya harus di Lampung. Gelar itu. Kalau jam 10 limbuan itu nanti kita telekonferensi, termasuk juga dengan Pak Prabowo. Pernah. Dengan tokoh-tokoh. Itu pernah. Nanti kita kasih hadiah dan sebagainya. Terakhir menjelang coblosan, saya gelar wayang di rumah Ibu Ketua Umum, Buwati aja ya. Buwati, saya gelar wayangan di halaman beliau di Kebagusan. Pada waktu itu Bu Mega presiden ya? Iya kan? Iya kan? Menghadapi incumbent lah istilahnya ya kan? Incumbent. Melawan Pak SBY. Enggak. Waktu itu incumbentnya Pak SBY. Sorry. Kan 2009 kan masih Pak SBY. 2004, 2009, 2014. Jadi 2009 itu periode keduanya Pak SBY. Jadi incumbentnya pada saat itu adalah SBY. Pak SBY ya. 2004 baru Pak Ibu Mega yang incumbentnya. Karena waktu itu saya teringat kejadian terakhir itu saya di Metro Lampung. Nah, saya ditahan itu. Yang pasti pada saat itu 2009 itu Pak SBY adalah periode keduanya. Ya kan, bukan 2004. 2004 baru tuh anak TK. Oke. Nah, maksud saya begini, Pak Dar. Artinya ya kan menghadapi SB di periode keduanya, berarti kan SB pada saat itu kan memang lagi kuat. Ya kan periode kedua ya kan 2009 itu dia berpasangan bukan dengan Pak JK, maaf, itu dengan dengan Budiono. Ya, 2009 itu kan SBY Budiono, ya kan. Salah satu petarungnya waktu itu adalah Mega Pro kan gitu. 2004 itu Pak SBY bersama Pak JK, ya kan gitu. Nah, Mega Pro itu akan dihidupkan lagi nih, maksud saya searahnya ke sini nih.
Mega Pro itu atau Pro Mega akan dihidupkan lagi, ya kan? Aliansi Prabowo Mega atau Mega Prabowo ini akan dihidupkan lagi untuk 2029. Kira-kira akan berkuku nggak nih? Karena kan Prabowo kan sekarang presiden sebagai incumbent nantinya berpasangan atau bersanding dengan kubunya PDIP. Itu kan dahsyat itu, menurut Anda dahsyat nggak sih? Ya gini ya, saya mewakili sebagai politisi gitu aja. Saya juga akan berpartai lagi begitu ya. Mau 2029 nanti, kalau dulu Mega Pro, saya Sekarang nanti Pro Mega. Pro Mega, bagi kami juga sah, Pak. Iya. Bahkan nanti Pro Megaan sah. Jadi kami rakyat sederhana saja. Dan itu mungkin kekuatan besar juga bagus. Tapi tahu nggak, saya kasih bocoran. Yang akan dipasangkan dengan Prabowo nanti bukan Prabowo Mega, Pak. Tahu nggak siapa? Prabowo Ganjar, Pak. Ya. Skenario yang diinginkan Pak Jokowi pada saat 2024 kan gitu. Prabowo Ganjar. Nah sekarang Ganjar sudah mau katanya mau dipasangkan dengan Prabowo Ganjar pada saat 2029. Bagaimana dengan Mas Gibran? Nah Mas Gibran kan memang juga nggak punya ambisi. Nah itu. Tapi kalau diberi tugas siap. Setahu saya Mas Gibran tidak punya ambisi. Entah mau dipasangkan kembali dengan Pak Prabowo 2029 atau tidak, nggak ada masalah kata Mas Gibran. Ya. Kan gitu. Justru kami pecinta Jokowi mau nanti Mega Ganjar, ya mau Prabowo Ganjar atau siapa, sebenarnya bagi kami nggak terlalu ambil pusing, nggak masalah. Cuma cara-cara terbaik dalam artian sekarang yang bagi kami kurang baik ya, untuk menghargai ini. Apa sih salah Pak Jokowi? Ini yang tidak bisa kami terima. Masalah nanti beliau Pak Presiden Prabowo mau dengan Ganjar, mau, kami nggak ambil pusing. Sebagai rakyat mungkin kami hanya ingin mendorong, kalau bisa ayo Mas Gibran maju lah, juga maju. Toh ini rakyat yang meminta. Pasangannya siapa ya, apakah dengan Budius atau dengan siapa, kita nggak perlu berandai-andai kan seperti itu. Karena saya yakin dan saya semakin meyakini memang Pak Jokowi orang baik, anak-anaknya tuh orang baik. Jadi beliau ada di eksekutif ini ya untuk mengabdi, ambisi pribadi tidak ada. Ini kami yakin, kami sangat meyakini itu. Kemarin pun kalau dilihat rentetan cerita, kita kan hanya bisa melihat berapa kali Pak Prabowo yang meminta. 5 kali. 5 kali kan, banyak yang bercerita mengajak Gibran, Mas Gibran untuk jadi wakilnya. Jadi ya karena kebaikan ini, bahkan izin Pak Budius. Akhirnya saya kadang punya kesimpulan, Republik ini sepanjang ada orang masih orang baik seperti Pak Jokowi, ini ya orang jelek-jelek yang memusuhi, orang jelek-jelek yang selalu memfitnah, orang jelek-jelek yang selalu membuli. Ini ya inilah kehidupan. Ada yang baik pasti ada yang tidak baik. Mungkin kebangetannya ini sing tidak baik diberi panggung berlebihan. Orang sudah dilepas, diampuni aja, di rumahnya masih adili Jokowi ada kok. Tadi apa ges gitu. Ges khilafah. Hati-hati BSJL ini minded loyalis Jokowi. Kami simak ini. Lu kan orang kalah, dapat panggung. Di Jakarta kan jadi apa itu, komisaris apa itu? Ancol. Si botak itu kan. Baik Pak Dar, politik memang seperti ini Pak Dar. Ya, jadi kita memang, apalagi Pak Dar kan mengaku sebagai seorang politisi ya toh. Ya politisi kampung ya. Jadi ngomongnya apa politisi. Kalau saya kan media. Jadi gini, biarkan saja. Yang pasti begini, kalau memang penerbitan ampunan kepada koruptor ini, terlepas apakah rakyat marah atau tidak, tetapi kalau mau itu dimaksudkan untuk kepentingan 2029, ya Pak Prabowo harus ingat bahwa rakyat sudah tahu tujuannya ke situ. Makanya tadi katakan gitu kalau loh. itu persiapan 2029. Justru Jokowi Lovers semakin melakukan konsolidasi secara spontan di akar rumput nanti. Ya apapun bisa konsolidasi apa tidak, kami juga tidak perlu jumawa. Tadi saya katakan secara personal pribadi, kalau memang seperti itu
beliau untuk mengkonsolidasikan diri untuk membangun kekuatan, nggak apa-apa. Kami yang sudah ada di dalam, kami izin tak undur diri, tidak mendukung lagi. Kan seperti itu. Karena kemarin kami ada Jadi yang nggak khawatir Pak Darsono, barisan apa ini BSJL ini, kalau nanti 2029 itu Prabowo Ganjar, nggak khawatir bahwa itu bakal menang misalnya. Kalau Enggak. itu berhadapan dengan Gibran misalnya gimana? Gibran jadi capres, kayaknya seru juga kali ya. Dengan siapapun bagi kami tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Memang kami tidak figur yang ambisius begitu loh. Jadi apa adanya. Jadi apakah ini khawatir? Lah, bagi kami ini masuk masakan selera kami enggak. Kalau enggak ya ngapain gue ikut Bukan makan. khawatir maksud saya, benar nggak mereka akan menang gitu loh maksud saya. Dengan kekuatan yang Pak Dar miliki, kekuatan Pak Jokowi miliki, berarti kan Ya nanti dulu. Kalau mereka kan berpisah jalan ini. ya, kan? kalau begitu kan seakan-akan sudah ada kesimpulan. Khawatir nggak lawan ini? Ya, ini kan bukan kesimpulan. Kita kan cuma membaca dan memproyeksikan langkah-langkah mereka dari triggernya kan dari pemberian amnesti nih. Ya. Nah, Jadi, saya sampai ke ujung nih. Saya bacanya sampai ke ujung. Oh, ternyata ini Prabowo Ganjar gitu loh. Jawabanku sederhana. Nah, kalau itu mau bawa kekuatan Prabowo Ganjar, saya kan juga masih akan bilang, belum tentu kalau nanti Mas Gibran maju atau apa tanpa didukung, tanpa didorong rakyat. Beliau kan orang-orang sederhana. Jadi ya siapa nanti kompetitornya, mungkin saya tidak akan milih itu. Jadi mohon maaf, ini saya lebih baik, saya ingin mengatakan belum tentu nanti Mas Gibrannya maju. Jadi karena apa? Saya Sudarsono mengatakan Pak Jokowi dan keluarganya ini yang kami anggap tokoh bangsa yang sangat baik ini bukan figur-figur yang ambisius. Yang saya bayangkan ya yang akan galau itu adalah relawan-relawan Pak Jokowi gitu loh. Karena nanti kalau benar arahnya nanti dari keputusan Pak Prabowo menerbitkan amnesti untuk PDIP dan kemudian menerbitkan abolisi untuk timnya Anies, seolah-olah ayo kita bergabung ya karena gajah akan besar ya kan. Nah, dimunculkanlah nanti Prabowo Ganjar misalnya. Nah, yang bingung nanti relawan-relawan Jokowi nih Pak, karena sudah menggebu-gebu ya kayak Prabowo Gibran. Nah, seandainya memang Prabowo Ganjar, berarti Prabowo Gibran harus segera dipertimbangkan nih untuk disosialisasikan terus-menerus. Apalagi ada Prabowo Gibran periode kedua kan atau 2 periode. Ya kan itu saya sederhana lagi ya. Mohon maaf ini. Kita sederhanakan apa yang terjadi di 2025 nanti dengan 2028 aja sangat berbeda. Meskipun ini ada ancang-ancang ke sana itu tadi Prabowo. Ini dari info dari Pak Rudius ya. Kami kok sama sekali nggak khawatir. Karena apa? Kami orang-orang biasa, kami orang-orang sederhana, dan kami bukan tipikal yang ambisius. Termasuk Pak Mas Gibran ya tentunya bukan orang-orang ambisius. Beliau duduk sekarang menjadi wapres, makanya kepada para pembenci maaf, Mas Gibran bukan figur ambisius. Jadi kemarin itu karena dipinang dan ternyata punya magnet, termasuk Sudarsono yang di PDI berani memilihnya karena itu. Kalau kemarin mungkin Prabowo siapa ya kami belum tentu. Itu ya Pak Prabowo dan pendukungnya, mohon maaf saya kemarin memilih karena faktor Jokowisme, karena di situ ada Mas Gibran. Terima kasih Pak Sudarsono, Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lover. Wong Desa. Penonton Ruang Konsensus, seru sekali kita sampai lebih dari 1 jam berbincang-bincang dengan salah satu diehardnya Pak Jokowi. Memang kalau kita terus-menerus menggelorakan emosi, memprotes, ya kan, mengkritik Pak Prabowo dengan keputusannya yang kontroversi ini, memang akhirnya menjadi kontraproduktif juga, ya kan. Toh nggak akan merubah, ya kan, merubah keputusannya, ya, bahwa koruptor sudah diampuni oleh Pak Prabowo itu biarkan saja, itu resiko Pak Prabowo, ya kan, menghadapi atau menerima, ya kan, penilaian yang tidak positif dari masyarakat. Nah, yang jelas kalau memang arah dari pengampunan yang diberikan untuk PDIP dan kubunya anak abah ini, ya kan, ini jelas ada analisa-analisa yang bertebaran di luar sana bahwa misalnya Prabowo nanti akan bersama dengan Ganjar atau Prabowo Ganjar, ya kan.
Nah, tapi ada juga yang tetap yakin Prabowo bersama Mas Gibran gitu loh. Nah, ini semuanya kan memang spekulasi-spekulasi sebagai salah satu ekspresi Indonesia memang negara demokrasi. Yang kita hindari adalah hujatan-hujatan yang sifatnya merendahkan, menghina, apalagi memvonis bahwa seluruh kesalahan, seluruh apa yang tidak bagus di Republik ini hanya gara-gara Pak Jokowi. Pikiran-pikiran itu yang harus kita hilangkan sesuai yang disemangatkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menginginkan ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini kita selesaikan itu, nggak ada lagi lah. Ini salawi, semuanya salah Jokowi, itu harus dihilangkan. Kalau pemerintah ini nggak benar, kita kritik. Itu yang diminta oleh presiden, ya kan? Jadi kita kalau memang untuk meraih kursi kekuasaan harus berkompetisi secara politik, ya lakukan saja dengan baik-baik. Bahwa politik itu katanya kotor, ya kita nggak tahu kotornya seperti apa. Kalau kotor kan ada rinso, kira-kira seperti itu. Demikian bincang-bincang santai saya ya, dengan Pak Sudarsono. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.